Selamat siang semuanya. Siang. Selamat datang dan bersekutu kembali dalam kebaktian umum di Kali Hongkong. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya ajak para jemaat untuk berdiri untuk kita bersalat teduh sejenak. Kebaktian pada siang hari ini dibuka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Panggilan beribadah kita pada siang hari ini terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-150 dan ayatnya yang pertama dan yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Sebagai pembuka ibadah kita, hari ini mari kita mengangkat pujian bertemu dalam kasih-Nya. Penyertaan Tuhan itu sempurna. Dia akan selalu berada bersama dengan kita, tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Meskipun dalam hidup ini mungkin kita dihadapkan dengan berbagai macam masalah atau rintangan hidup, tapi kita harus tetap yakin kalau semua itu adalah yang terbaik untuk masing-masing dari kita. Pada siang hari ini saya mau mengajak kita semua untuk memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Arti Kehadiran-Mu. Oleh setiap
manusia biasa, kita tentunya tidak asing dengan namanya dosa. Kita pasti pernah mendukakan hati Tuhan, mungkin secara tidak disengaja ataupun mungkin juga sekarang secara sengaja karena kita terbawa emosi. Tetapi sekali lagu Seputih Bulu Domba sekali lagi mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan terhadap kita semua. Dia selalu dengan tangannya yang terbuka mau menerima kita meskipun kita sering kali kita jatuh kembali ke dalam dosa. Oleh karena itu, mari kita angkat lagu ini bersama-sama. Diriku
doa pengakuan dosa dilanjutkan dengan pengakuan iman rasul. Mari kita doa. Hati kami penuh dengan haru ya Tuhan. Sore ini kami boleh datang ke bait-Mu, berbakti bersama-sama. Kami tidak pernah membayangkan di masa muda kami ini Tuhan memanggil kami sehingga kami bisa mengenal Tuhan. Kami tidak pernah bayangkan kalau saat-saat seperti ini kami tidak kenal Tuhan. Di mana kami berada? Apa yang sedang kami lakukan? Oh Tuhan, kami gak pernah terbayangkan. Engkau datang mencari kami, Engkau datang memanggil kami dan menjadikan kami anak-anak Tuhan. Hati kami sangat terharu dan bersyukur. Kalau Tuhan tidak memanggil kami, tidak menemukan kami, hari ini kami pasti sudah hanyut dan hilang di tengah-tengah kerumunan, di tengah-tengah crowded orang-orang yang tidak tahu arah tujuan hidupnya seperti apa. Di dalam masa pandemik yang panjang 1 tahun, kami liburan panjang. Kami menanti-nanti waktu yang Tuhan pulihkan kembali. Bisa datang berbakti di rumahmu, bertemu dengan teman-teman, hidup normal seperti biasa. Dan sekarang sudah Tuhan. Kami bersyukur untuk Hong Kong kalau dibanding dengan tempat-tempat negara-negara yang lain. Mungkin kami adalah nomor 1 tempat yang dipulihkan begitu cepat, dan kami mendapatkan Hong Kong sangat diberkati oleh Tuhan, dan sekarang kami ada di dalamnya. Kami sedang berbakti dan kami bersyukur sekali. Hati kami tidak habis-habisnya mengucap syukur kepada Tuhan. Kami membawa syukur dan haru kami sebagai satu persembahan respon kepada panggilan Tuhan. Pada siang hari ini datang berkumpul di rumahmu. Hanya saja kami ingat ada banyak teman-teman kami yang lain. Mereka tidak punya keberuntungan seperti kami bisa datang di rumahmu dan punya pengharapan, mengenal Tuhan, bisa berdoa, mempunyai firman. Dan kami tahu kemana arah hidup kami sedang kami jalankan. Kami di sini bekerja, kami di sini studi, kami di sini sedang menimba ilmu, kami di sini sedang membangun karakter, kami di sini sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Biarlah kami boleh dipakai oleh Tuhan di masa muda, di generasi muda, di mana kami hidup ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang yang lain. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak egois, hanya memikirkan masa depan kami sendiri, tetapi kami juga memikirkan banyak orang lain, negara, bangsa, dan rencana Tuhan yang kekal. Di akhir zaman ini, kemana dunia ini sedang berarah, dan apakah dunia sudah mengenal Tuhan dan sudah diselamatkan. Ini yang menjadi pergumulan kami sekarang. Di tengah-tengah crowded, orang-orang lalu lalang berkumpul ke sini, ke situ, dan sebagainya. Kami merenungkan dan memikirkan banyak hal-hal yang penting. Dan Tuhan, sore hari ini kami datang dengan segala keberadaan kami. Kami mengakui bahwa kami juga tetap kami lemah. Kami dikungkung oleh kelemahan kami. Kami jatuh ke dalam dosa. Kami menerima pencobaan. Kami tidak berdaya. Kami tidak berani menolak. Kami takut. Oh Tuhan, kami seharusnya tidak sedemikian. Karena Tuhan sayang kami. Tuhan sudah dipaku di atas kayu salib. Dan kalau kami bersandar kepada Tuhan, Tuhan pasti beri kami kemenangan, karena Tuhan sudah menang di atas kayu salib. Kuasa setan sudah dihancurkan.
dan dosa sudah dikalahkan, maut sudah dibangkitkan, dan kami percaya Tuhan, itu Engkau berikan kepada kami menjadi bekal hidup sehari-hari, sehingga kami tidak perlu takut, tidak perlu nyerah, tidak perlu kompromi, tetapi kami harus dengan berani menghidupkan kehidupan iman Kristen kami di tengah-tengah dunia ini. Kami mengakui dosa-dosa kami, minta Tuhan ampuni. Biarlah penuhi kami dengan kuasa-Mu, dengan firman-Mu, dan biarlah ibadah sore hari ini berkenan di hati Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersama-sama, katakan amin. Dengan bagi berdiri sama-sama, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkitlah dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kini tiba saatnya kita sebagai anak-anak Tuhan membuka hati, telinga, dan pikiran kita supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan dengan sungguh-sungguh. Mari kita persiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Hati Sebagai Hamba. Tuhanilah kami dari segala latar belakang yang berbeda, dari segala masalah yang berbeda yang kami hadapi saat ini, dari segala pergumulan yang berbeda. Tuhan mengumpulkan kami di tempat ini untuk sama-sama memuji Tuhan,
untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolonglah setiap kami, bantu kami ya Tuhan untuk mempunyai hati sebagai hamba. Hati yang mau dengar-dengaran sama Tuhan, hati yang mau benar-benar ditegur sama Tuhan, mau dinasehati sama Tuhan, dihibur sama Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang boleh membentuk hati kami, membentuk pikiran kami supaya kami boleh semakin serupa Kristus. Tuhan, kami ini Tuhan lemah. Kami ini benar-benar gak bisa kalau kami bergantung sama diri kami sendiri. Kami gak punya kekuatan sama sekali untuk bisa mengikuti semua kehendak-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kami gak punya kemampuan itu. Kami benar-benar butuh Tuhan. Bahkan Tuhan, hari ini ketika Tuhan mengundang kami untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kami sungguh-sungguh butuh Tuhan. Tolong kami untuk membuka telinga kami, fokus pikiran kami bukan kepada masalah kami, fokus pikiran kami bukan kepada tugas-tugas kami, fokus pikiran kami bukan kepada yang lain Tuhan, tapi fokus kami sungguh-sungguh kepada Tuhan. Fokus kami karena kami ingin mendengar apa yang ingin Tuhan sampaikan dalam kehidupan kami. Tuhan, berkatilah hamba-Mu dengan segala keterbatasannya ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan firman-Mu ini sungguh-sungguh boleh menolong setiap jemaat-Mu yang hadir pada hari ini. Supaya Tuhan, hamba-Mu ini juga bisa menyampaikan dengan baik ya Tuhan. Sehingga setiap jemaat-Mu yang hadir hari ini boleh mengerti, memahami. Dan kami semua, baik hamba-Mu dan setiap jemaat yang ada di tempat ini, kami boleh sama-sama belajar untuk melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Sehingga ya Tuhan, kami sebagai jemaat GKI Hongkong, kami sungguh-sungguh bisa memuliakan nama Tuhan dan semakin jadi berkat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat, baik. Sehat? Luar biasa. Sehat atau luar biasa atau baik? Tiga-tiganya ya. Oke, kita akan membuka Alkitab kita dulu ya dari Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-41 sampai 44. Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-41 sampai 44. Oke, kalau sudah kita akan membacanya, saya akan membacanya untuk kita semua ya. Teman-teman yang nggak bawa Alkitab boleh lihat di depan, saya sudah menuliskannya. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dalam kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dalam kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Oke Bapak Ibu Saudara, ini kita hari ini bicara soal persembahan. Kalau ngomong-ngomong soal persembahan ya, saya ingat waktu kecil soal persembahan tuh saya punya banyak kenakalan yang saya lakukan waktu untuk persembahan. Misalnya saya tuh suka, saking nganggurnya mungkin anak kecil ya, suka ngeliatin orang itu kalau persembahan itu berapa. Jadi walaupun saya apalagi kalau udah AI gitu ya, yang udah kelihatan kaya gitu, kita itu bukan cuma saya, saudara, teman-teman gitu ya, kita suka itu tuh berapa persembahannya, saudara. Terus habis gitu juga kalau misalnya ada orang yang memberikan persembahan atau ada orang yang tidak memberikan persembahan, kita itu suka ngeliatin, sekepo itu dulu saudara ya. Dan saya ingat saudara, ada satu waktu karena saya itu kepo dan saya tahu bahwa orang ini ngasih berapa, bukan setiap minggunya ya, tapi setidaknya orang-orang ngasih berapa itu saya pernah lihat gitu di gereja. Nah terus suatu hari saudara, saya itu saya nggak tahu itu saya umur berapa, yang pasti di dompet saya itu nggak ada uang untuk persembahan. Waktu saya korek-korek, saya cari, saya tuh bukan tipe orang yang menyiapkan persembahan hari Sabtunya gitu loh.
Jadi apa yang ada di dompet ya itu yang saya keluarkan di hari Minggu. Nah, waktu itu saya nggak punya duit. Terus habis gitu pas nyari-nyari ketemulah uang 500-an. Saudara ngerti nggak rasanya masukkan koin di dalam kantong persembahan? Itu kalau saya ya, karena saya biasa ngeliatin orang, itu saya tahu bedanya orang ngasih uang kertas sama uang koin, saudara. Jadi waktu saya ngeliat, gila ini cuma tinggal 2 uang koin 500-an. Malu saudara, saya bergumul sekali ya, kalau bahasa kerennya itu bergumul ya. Waktu itu begitu udah deket, saya genggam itu 2 koin itu ya, saya mikir masukin gak ya, gimana caranya supaya nggak bunyi. Pertama saudara, saya waktu kantongnya di depan, saya masukin tangan saya dalam-dalam, terus habis itu masukin 1, dites dulu gitu ya. Kalau bawahnya uang kertas semua kan nggak gitu kerasa ya, aman. Begitu yang kedua, kling, bunyi, gagal gitu. Terus teman saya langsung ketawa gitu saudara. Nah saudara, yang ingin saya ceritakan adalah kenapa sih saya malu? Kenapa dengan uang yang 500 koin itu saya malu ketika saya memberikan persembahan? Kenapa saya itu suka melihat orang-orang itu ngasih persembahan dia berapa? Karena bagi kita persembahan itu dilihat dari nominalnya, ya kan? Kebanyakan dari kita akan melihat persembahan itu dari nominal. Contoh saja, waktu kita pertama kali ke Hong Kong, pertanyaan waktu kita datang ke sini ya, pertanyaan yang sering saya dapatkan adalah, di sini kalau persembahan itu berapa? Ya kan? Padahal kan nggak ada standarnya kan. Walaupun di Indonesia pun kita nggak dikasih tahu kan, persembahan standarnya segini loh di Indonesia, nggak ada. Tapi saudara, karena kita itu sudah terbiasa mungkin ya, secara tidak sadar kita itu terbiasa melihat persembahan itu secara nominal, sehingga kita juga melihat orang. Apalagi kalau di gereja saya itu ya perpuluhan itu ada namanya siapa aja saudara, sehingga kita tahu gitu, sehingga kita ngelihat orang ini berjasa banget buat gereja, orang ini kayaknya nggak pernah lihat ya namanya dia padahal dia kaya, kayak gitu loh saudara. Jadi kita itu seperti melihat atau mengukur seseorang, apakah seseorang itu memberikan persembahan yang baik atau tidak, itu berdasarkan nominalnya, dan itu terus kita bawa. Dan inilah yang sebenarnya Yesus itu ingin tegur, Yesus ingin nasihati buat orang-orang pada waktu itu, dan mungkin juga buat kita, supaya kita itu belajar. Sebenarnya yang Yesus lihat itu bukan nominalnya. Saudara, pada waktu itu orang pun itu juga melihat dari nominal. Saudara, pada waktu itu persembahannya itu seperti ini, kelihatan gak ya? Ini loh saudara, bukan kantong kayak kita kain itu loh saudara. Kalau ini, jadi ya, dan waktu itu uangnya itu semua koin, gak ada yang uang kertas. Jadi terus habis gitu nggak ada yang orang yang ngedarin persembahan gitu, nggak ada. Jadi mereka antri di depan gitu ya, ini bait Allah yang paling depan, paling deket sama pintu gitu ya. Terus habis gitu mereka ngantri untuk memberikan persembahan. Jadi saudara, kalau orang kaya itu bunyinya kerandang gitu ya, ngerti ya maksudnya, karena banyak sekali koin yang dikeluarkan. Jadi orang itu bakal notice saudara, dan orang itu punya kesempatan untuk sombong, kayak mencurahkan berkat gitu ya, kring gitu. Semakin banyak bunyinya, semakin ramai, kayak semakin indah gitu loh saudara. Semakin mereka itu bisa berbangga diri. Itulah yang Tuhan Yesus itu ingin ingin nasihati gitu ya. Dan saudara bisa bayangkan, di antara orang yang sebanyak itu, di antara orang-orang kaya yang berbondong-bondong untuk memberikan persembahan, menjatuhkan uang koinnya, dan begitu indah bunyinya, tibalah saatnya ada di belakang ada seorang janda miskin. Janda miskin yang dia cuma pegang 2 keping perak. Saudara bayangkan itu, bahkan di sini tuh bukan perak saudara. Kalau dalam bahasa aslinya 2 peser ini, jadi pada waktu itu uang koin itu terbagi jadi 4. Ada gold, silver, copper, sama satunya apa sih? Bronze, ya sama bronze. Nah ini 2 peser itu termasuk yang paling rendah katanya pada waktu itu saudara. Jadi benar-benar janda miskin itu memberikan uang yang bisa dibilang tuh gak ada artinya. Saudara, saya membayangkan ya, jadi janda miskin ini dia cuma punya 2 itu, yang lain itu ngasihnya banyak, ngasihnya silver coin, dia ngasihnya cuma bronze mungkin, kemudian dia harus maju dan dia memberikan, mungkin dengan malu, dengan tertunduk saudara, dia masukkan uang koin itu, dan bunyinya mungkin cuma ceting gitu ya, dan orang langsung notice.
Mungkin orang langsung noleh, siapa ini? Kasih persembahannya dikit banget. Nah, tapi saudara, yang mengejutkan adalah di situ justru setelah Tuhan Yesus melihat semua itu, Yesus berkata apa? Maka dipanggilnya murid-muridnya. Saudara, murid-murid Yesus saya rasa itu ada di sekitar situ. Cuman langsung Yesus itu mungkin ya saudara, kalau ini kan agak pendek ya percakapannya. Kalau percakapan lebih panjang, mungkin Yesus bertanya sama mereka, ayo, menurut kalian siapa yang persembahannya paling banyak? Saya lagi berandai-andai gitu ya. Kemudian yang mungkin si Petrus mungkin bilang, si itu yang tadi pakai baju merah gitu, itu kayaknya banyak banget, itu suaranya keras banget. Terus si Andreas mungkin berkata lain. Tapi kemudian Yesus menjawab apa? Dari semua orang itu, yang paling banyak, yang lebih banyak memberikan itu adalah janda miskin ini. Sudah, justru ini ada suatu hal yang sangat mengagetkan. Karena semua orang terbiasa melihat itu dari segi nominal, ya kan? Dari segi jumlahnya. Tapi Yesus bilang yang paling banyak janda miskin ini. Dari mana? Dari mana? Nah saudara, ini yang diajarkan oleh Yesus. Sebab mereka semua memberi dari segala kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari segala kekurangannya. Semua yang ada padanya diberikan. Ini tuh seperti gini, orang punya 1 juta, kemudian dia kasih persembahan mungkin berapa? 300.000. Sama orang punya uang 500.000, dia kasih 250.000. Bagi kita, ya mungkin kita yang nggak tahu asal usul orang itu, kita akan lihat, oh orang yang ngasih 500.000 itu jumlahnya lebih besar daripada orang yang satunya. Tapi bagi Tuhan, kamu kasih dari yang dinilai itu bukan jumlah yang dikeluarkan, tapi berdasarkan dengan seberapa banyak harga yang harus kamu bayar. Artinya adalah seberapa banyak sih kamu itu berkorban untuk mengeluarkan uang itu, seberapa banyak uang yang akhirnya berkurang di kamu, bukan seberapa banyak yang masuk ke dalam persembahan tersebut. Yang penting itu sekali lagi bukan jumlahnya, tetapi berapa harga yang harus dibayar. Dan saudara, itu yang dituntut oleh Tuhan. Kalau misalnya kita lihat persembahan itu sering dikatakan sebagai korban. Harusnya saudara, ketika kita memberikan persembahan itu ada sesuatu yang kita korbankan. Bukan cuma main-main gitu ya, pokoknya aku masukin duit. Bukan cuma itu. Dan yang paling penting kalau bicara soal korban, itu bukan berdasarkan jumlahnya, tapi Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat bukan berdasarkan apakah kamu jumlahnya ngasih banyak atau dikit, tapi apakah kita benar-benar mau berkorban, memberikan uang ini sepenuhnya bagi Tuhan atau tidak. Inilah yang membedakan orang-orang kaya itu dengan janda ini, saudara, dengan janda miskin ini. Dikatakan bahwa dia memberikan dari semua kemiskinannya, kekurangannya. Dan di situ dikatakan put in everything all she had to live on. Artinya biaya hidupnya itu $2 itu adalah $2, 2 keping itu yang paling terakhir dari hidupnya. Kalau bisa saya bilang, setelah dia kasih uang itu, dia sudah nggak punya uang lagi. Kok bisa saudara? Mungkin kita pikir ya, agak dalam tanda kutip bodoh. Kenapa? Dia bisa kan, itu 2 keping, dia bisa masukin 1 keping bukan? 1 keping dia simpan untuk hidupnya. Tapi tidak, dia masukkan dua-duanya. Kenapa saudara? Saudara, mungkin jawabannya ini. Karena dia tahu sumber kehidupannya itu Tuhan, bukan uang. Sehingga saudara, dia akan mengorbankan, dia akan memberikan semuanya itu buat Tuhan. Walaupun dia nggak punya uang sekalipun, nggak apa-apa. Karena dia mau memberikan semuanya buat Tuhan. Karena dia tahu sumber kehidupannya itu Tuhan. Dan dia tahu yang kasih dia uang itu Tuhan. Yang kalau dia bisa memiliki 2 keping perak, itu bukan dari dirinya sendiri, tapi itu Tuhan yang kasih. Sudah beberapa hari yang lalu, mungkin sekitar 2 hari yang lalu ya, saya lagi nelpon sama teman saya. Dia lagi nyetir saudara. Kemudian tiba-tiba dia bilang begini sama saya, aku kok tiba-tiba kepikiran ya, aku mau kasih. Jadi di jalan itu ada orang bapak-bapak jual donat. Nah, terus dia bilang, aku kok tiba-tiba pengen bantuin bapak itu ya, dia bilang gitu. Terus saya bilang, ya udah, bantuin aja, aku bilang gitu kan.
Terus habis itu dia bilang, tapi aku harus muter balik, karena dia udah nyetir, udah jauh gitu loh, tapi tiba-tiba gitu di tengah. Terus habis itu aku diam aja. Terus habis itu dia bilang, nggak bisa, dia bilang, aku tuh nggak punya uang tunai, dia bilang gitu. Aku baru ingat, jadi dia habis pesta, habis makan-makan sama teman-teman, dia ingat dia tadi itu nggak bisa bayar karena dia nggak punya uang tunai, jadi harus gesek gitu ya. Aku nggak punya uang tunai, nggak bisa. Terus aku bilang, ya udah, kamu nggak ada uang ya kan, terus kamu harus muter, ya udah berarti memang bukan saatnya sekarang kamu bantuin si bapak, mungkin besok, kan tiap hari bapaknya ada di situ, aku bilang gitu. Terus habis itu saya enggak gitu, dia kayak apa ya, kayak yakin kayak aku harus kasih bapak itu gitu. Terus kemudian saudara, dia bongkar tasnya, dia bongkar dompetnya, dan kalimat pertama yang dia ucapkan adalah gila, dia bilang, sumpah kon, dia bilang gitu saudara. Apa aku bilang gitu kan, sumpah aku tuh nggak punya uang loh, beneran, tapi di sini ada uang 50.000, aku nggak tahu ini bener dari mana, dia bilang gitu. Dia teriak-teriak, dia bilang gila, dia bilang gitu. Terus saya bilang, ya udah, berarti itu waktunya, Tuhan itu udah kasih kamu duit, kamu harus pergi ke bapak itu sekarang, kamu harus putar balik, kasih bapak itu. Terus akhirnya dia benar putar balik. Saudara, waktu dia putar balik dan dia bertemu dengan bapak itu, waktu itu kita lagi nelpon itu mungkin sekitar jam 9 atau 10 Surabaya kayaknya ya. Jam Surabaya itu jam 9, jam 10 gitu. Bapak itu jual donat itu dari jam 5 sampai jam 11 malam. Nah hari itu saudara, jam segitu donat yang dia jual itu masih banyak. Dan saudara perlu tahu itu dia jual donat itu di kawasan yang elit. Di kawasan yang elit yang isinya itu restoran-restoran, semuanya restoran-restoran besar, dan bapaknya itu jual cuma pakai sepeda motor sama kotak yang di belakang itu loh saudara. Terus hari itu teman saya beli 20 donat. Saudara bisa bayangkan berapa banyak donat yang sebenarnya masih ada di kotaknya dia, dan dia cuma punya waktu sedikit. Terus teman saya nanya, "Yo Pak, ini setiap hari donatnya kejual semua nggak?" Ya dengan berat gitu ya, tapi dia bilang ya alhamdulillah lah, dia bilang gitu. Terus soalnya non kalau misalnya nggak habis juga besok nggak bisa dijual lagi gitu. Terus teman saya ini terenyuh gitu ya, sampai akhirnya dia nambah, dia beli lagi donatnya. Nah setelah selesai dia beli donat itu, kemudian dia ngomong sama saya, gila ya, dia bilang gitu, kok bisa ya saya itu punya uang 50.000, kok bisa tiba-tiba kayak gitu ya. Terus akhirnya kami tiba-tiba sama-sama diingatkan saudara, iya ya, sebenarnya uang itu benar-benar dari Tuhan. Itu contoh kecil bahwa uang itu dari Tuhan, dan uang yang kita punya yang ada di tangan kita itu memang tidak berhenti di kita. Uang yang kita punya yang Tuhan kasih buat kita itu memang justru mungkin bukan cuma buat kita, tapi diberikan kepada orang-orang di sekitar kita. Tapi seringkali kita lupa. Kita taunya adalah uang ini hasil keringatku, ini adalah milikku, sehingga kita susah untuk membagikannya buat orang lain. Kita lebih suka untuk memegang daripada melepaskan. Gak usah ngomong bagikan ke orang lain, untuk kasih persembahan aja itu susah. Kita akan hitung uangnya, Tuhan tadi aku udah uang transport ke gereja berapa, Tuhan tahu ya tadi waktu aku di jalan aku ketemu sama orang, aku sudah kasih uang berapa. Jadi sekarang waktu persembahan di gereja, uang yang misalnya ini saudara, kita kasih uang persembahan $100, terus habis itu uang transport $20 misalnya ya, pulang pergi $20, terus habis gitu nanti ketemu di jalan kasih orang 20, berarti sisa $60. Ya Tuhan, ini persembahan buat kamu tinggal $60. Kita sering kali hitung-hitungan kayak gitu sama Tuhan. Padahal saudara, sumber kehidupan kita, sumber uang kita, yang kasih kita uang itu Tuhan. Saudara, kita itu, dan satu hal lagi saudara, kita itu memberi bukan supaya kita diberkati. Banyak orang bilang kalau kita memberi banyak maka kita akan diberi banyak, ya kan? Kita kasih 1.000 nanti akan dibayar berkali-kali lipat, kali ganda, ya kan? Tapi pada dasarnya saudara, bukan itu iman. Ketika kita bersama dengan Tuhan, kita itu memberikan persembahan baik di dalam gereja maupun kita membantu orang lain, itu karena kita sudah mendapat berkat, bukan untuk diberkati. Ya Tuhan pasti akan memberkati kita. Kamu mau ngasih berkat, kamu mau ngasih persembahan atau enggak, mau persembahanmu berapapun, Tuhan akan memberkati kamu kok. Tuhan
berkat Tuhan itu tidak tergantung dari kita. Berkat Tuhan itu tidak tergantung apakah kita ini sudah cukup memberi berkat atau tidak. Tapi kita sudah mendapat berkat, oleh karena itu kita harus memberkati. Dan saudara, sekali lagi bukan berarti ketika kita mendapat berkat kemudian kita memberi berkat, kita menuntut Tuhan untuk memberikan berkat kita lipat kali ganda. Saudara, saya kasih contoh lagi ya, persembahan yang pernah saya alami. Saudara, saya pernah sekali lagi saya itu ada satu waktu saya lagi-lagi tidak mempersiapkan uang persembahan saya. Waktu saya buka dompet, tebak isinya berapa kali ini? Tadi 500-an dua, sekarang 100.000. So cuma satu saudara, 100.000. Dan itu waktu itu saya itu belum kerja, saya masih kuliah. Itu saya ingat banget, itu uang saku saya. Jadi saya ada punya dua pilihan, ngasih persembahan atau enggak, ya kan? Kalau saya ngasih persembahan, untuk seminggu ini minimal saya nggak akan makan apa-apa karena habis saudara. Dan saya nggak mungkin bilang sama mama saya, "Ma, uang 100.000 ku minta lagi dong." Loh, kenapa? Barusan dikasih, masa minta lagi buat persembahan? Saya yakin mama saya bilang, "Bohong." Pasti gitu saudara, mana ada, nggak mungkin lah gitu ya. Apalagi mama saya tahu bahwa saya itu boros yang setengah mati saudara. Ya, kalau di mama, kenapa? Iya benar. Makanya saya itu nggak pernah dapat uang bulanan dulu. Saya dapatnya uang mingguan karena mama saya tahu saya itu boros. Belum seminggu aja udah habis saudara. Apalagi kalau saya kasih sebulan, mungkin saya 3 minggu gak makan gitu ya. Jadi saudara, waktu itu uang saya cuma tinggal 100.000. Wah saudara, saya galaunya setengah mati. Masa saya harus kasih sih Tuhan? Dalam hati saya pikir, Tuhan ngerti lah ya kalau saya nggak kasih ya. Tuhan tahu ini untuk menyambung hidup saya selama saya kuliah loh ini, kayak gitu. Terus kemudian saudara, saya menimbang. Tapi saudara, Tuhan itu mengingatkan saya soal ini. Tuhan mengingatkan, loh, yang kasih duit itu loh siapa? Itu duitnya siapa? Ya kan? Terus sekarang kamu disuruh kasih persembahan kok kamu nggak mau? Itu artinya kita itu dalam tanda kutip mencuri dari Tuhan. Waktu itu yang saya pikirkan. Terus habis gitu saya mikir sambil saya ngeliatin tuh kantong persembahan jalan terus mendekat kepada saya. Sampai akhirnya saya dengan ikhlas lah, sampai akhirnya saya ikhlas, akhirnya ya udahlah, oke, 100.000 saya masukkan. Saudara, kalau misalnya kita itu kita memberikan persembahan, maka kita akan diberkati berlipat-lipat kali ganda. Maka seharusnya mungkin minimal saya dapat 1 juta lah ya, karena saya sudah kasih 100.000. Tapi saudara, saya nggak dapat apa-apa gitu. Terus habis itu saudara, pada waktu selesai saya sudah ikhlas untuk memberikan persembahan itu. Dan saya mulai memikirkan, Tuhan, ini 1 minggu ini saya nggak tahu saya harus gimana. Tuhan, gimana ini? Apakah saya harus bohong apa ya? Saya udah mikir bohong apa sama mama supaya saya bisa minta uang lagi. Saudara, pada waktu saya lagi mikir, Tuhan, saya harus bohong apa sama mama saya, itu kan lagi doksologi waktu itu. Doksologi semua berdiri kan. Terus saya itu punya kebiasaan, tangan saya itu saya masukkan di kantong. Waktu saya masukkan di kantong, ada kertas. Ada kertas saudara, saya langsung buka dan isinya 10.000 saudara. Saudara, hal pertama yang saya pikirkan apa waktu itu? Kenapa saya nggak rogoh kantong dari awal gitu? Jujur saudara, hal pertama yang saya pikirkan, kenapa saya nggak rogoh kantong. Tapi hal yang kedua yang saya pikirkan adalah saudara, ya ampun, Tuhan itu provide benar-benar loh. Maksudnya saya kasih 100.000 saya hilang, saya benar-benar 1 minggu ini saya nggak tahu mau ngapain. Tapi ketika saya melihat uang 10.000 itu, saya langsung kayak, Tuhan itu akan menolong kamu tuh nggak usah khawatir. Dan yang kedua saudara, pada waktu saya melihat, saya merenungkan itu, berarti memang Tuhan itu mau saya kasih 100.000. Mungkin pada waktu itu gereja lagi butuh 100.000. Mungkin di dalam gereja 100.000 itu bukan suatu hal yang besar, tapi nggak ada 100.000 nggak jadi 5 juta juga kan saudara. Bener nggak? Ngerti nggak sih maksud saya? Jadi 4.900.000 kalau nggak ada 100.000 nggak jadi 5 juta gitu loh maksud saya saudara. Jadi tuh kita memberi itu bukan karena nominalnya, tapi karena kita memberi karena Tuhan itu terlebih dulu ngasih kita. Dan ketika Tuhan memberi buat kita, berkat tiap orang itu kan beda-beda ya.
Semakin banyak kita itu diberi sama Tuhan, bukan berarti Tuhan itu lebih sayang sama kita. Artinya saudara, tanggung jawab kita itu semakin besar. Artinya kita dituntut untuk lebih, memberi lebih. Jadi saudara, kita itu gak punya satupun waktu untuk berbangga diri dan berkata, sombong, ini loh apa yang sudah aku miliki. Atau kita waktu persembahan banyak buat gereja, kita bilang, lihat gereja ini boleh ada karena persembahanku. Enggak, itu semua uang dari Tuhan. Dan Tuhan mutus kita mau atau enggak. Misalnya kita bilang, enggak lah aku gak mau buat gereja, mending buat aku sendiri. Yang rugi siapa? Apakah gereja akan miskin karena itu? Enggak. Gereja gak akan miskin karena itu. Tuhan bisa pakai siapapun untuk mencukupi kebutuhan gereja. Tuhan bisa pakai siapapun untuk mencukupi kebutuhan badan-badan misi, organisasi, dan sebagainya. Pertanyaannya, kita mau gak dipakai sama Tuhan? Nah saudara, kalau kita belajar dari orang, dari janda miskin ini saudara, kenapa dia mau memberikan seluruhnya? Bukan cuma dia tahu sumber kehidupannya itu adalah Tuhan, tapi karena dia juga tahu bahwa pengorbanan Tuhan bagi dia itu begitu besar saudara. Seperti 2 Korintus 8 ayat 9 berkata, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudara, Yesus adalah contoh yang paling sempurna. Yesus itu adalah Tuhan dengan segala kekayaannya, dengan segala kekuasaannya, saudara. Dia melepaskan semua itu, dia datang ke dunia, saudara. Dia menjadi manusia. Dia yang dulunya tidak terbatas, dia datang ke dunia menjadi terbatas, menjadi manusia. Dan bukan cuma itu aja. Dia yang dulunya raja, ketika dia datang ke dalam dunia, dia menjadi seorang anak tukang kayu. Saya di sini nggak bilang apakah anak tukang kayu itu kaya atau miskin. Tapi kalau dibandingkan dengan kerajaan surga, jelas mau orang kaya sekaya apapun itu nggak ada bandingnya. Tapi Tuhan melepaskan semuanya itu. Dan bukan cuma sampai di situ loh saudara, pengorbanan Tuhan buat kita, persembahan Tuhan buat kita. Dia mempersembahkan dirinya untuk diolok-olok sama orang. Dia mempersembahkan dirinya untuk dihina, diejek sama orang-orang. Bahkan dia mempersembahkan dirinya untuk disalib. Dan saudara, sekarang Yesus sudah naik ke surga. Sampai hari ini, berapa banyak orang yang masih menghina Yesus? Berapa banyak orang yang masih mengolok-olok Yesus? Dan dia tetap mau, dia tahu bahwa dia akan diolok-olok, tapi dia tetap mau datang. Karena dia mengasihi saya dan Anda. Karena dia sangat mengasihi kita, sehingga dia mau mengorbankan segalanya. Saudara, sama seperti janda itu. Dia mengasihi Tuhan. Dia mau memberikan semuanya buat Tuhan. Karena dia tahu Tuhan itu sumber kehidupannya. Dan dia mau berkorban buat Tuhan. Karena dia tahu Tuhan itu sudah jauh lebih berkorban buat dia. Nah saudara, kita ini adalah anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan untuk memberkati orang lain. Sekali lagi, uang kita itu tidak berhenti di kantong kita. Uang kita itu tidak berhenti di keluarga kita. Tapi kalau ada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita, jangan tutup mata, saudara. Jangan tutup mata, berikan dengan hati. Sekali lagi, bukan cuma soal nominal, tapi soal hatimu. 1 Samuel berkata apa? Manusia itu melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Waktu kita memberikan persembahan, gak perlu nanya sama orang, atau gak perlu ngecek perpuluhannya si A, si B berapa. Kalau kita kasih lebih, ya sudah, di-keep aja buat diri kita. Gak usah kasih tahu orang, kamu tahu gak, kemarin aku persembahan segini loh, kamu berapa. Gak perlu saudara. Kita gak lagi menang-menangan. Dan kalau misalnya persembahan kita kecil, mungkin kita lihat ya, si A persembahannya, si A persembahannya segini, aku cuman segini. Kemudian kita mikir, persembahanku gak ada gunanya lah. Gak ada saudara. Tuhan gak, sekali lagi Tuhan gak lihat nominal. Mau persembahanmu cuma 500 rupiah atau persembahanmu 100.000, itu semua berharga di mata Tuhan. Bahkan yang 500 rupiah itu ketika kita memberikan dengan hati, kalau memang kita cuma punyanya segitu saudara, itu akan dipakai Tuhan menjadi sebuah mutiara yang indah, yang mahal. Gak ada satupun persembahan itu yang insignifikan. Tidak ada satupun kita menolong orang lain itu yang gak penting, yang gak ada artinya.
betul kita diberkati untuk memberkati orang lain. Dan berkat yang kita berikan baik secara materi atau mungkin kita cuma support. Kita cuma ada teman kita yang lagi kesusahan, kita datang kepada dia, kita menghibur dia, atau mungkin kita nemenin dia jalan-jalan supaya dia nggak stres gitu ya. Itu pun adalah satu pengorbanan yang kita lakukan. Kita korban apa? Kita korban waktu, bukan waktu kita nemenin. Tapi kenapa kita mau melakukan itu? Karena kita tahu bahwa Kristus itu kasih contoh buat kita. Pengorbanan di dunia ini tuh nggak ada artinya sama sekali kalau dibandingkan pengorbanan Kristus. Dan kalau Tuhan memanggil kita untuk berkorban, memberikan waktu kita, tenaga kita, uang kita, semuanya bagi kemuliaan Tuhan, apa nggak kebangetan kalau kita nggak mau melakukannya? Apa nggak kebangetan kalau sampai hari ini kita masih hitung-hitungan sama Tuhan? Roma 12 ayat 1 berkata demikian. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan tubuh di sini tuh bukan tubuh ini ya saudara. Maksudnya di sini adalah persembahkanlah seluruh hidupmu, baik pikiranmu, pekerjaanmu, waktumu, kuliahmu, apalagi semua aspek kehidupanmu, keluargamu, persembahkanlah bagi Tuhan sebagai pengorbanan atau living sacrifice dalam bahasa Inggrisnya. Berkorbanlah bagi Tuhan karena Tuhan itu sudah memberikan yang terbaik terlebih dahulu. Berkatilah orang-orang di sekitarmu karena apa yang kamu miliki itu memang Tuhan pakai untuk memberkati orang-orang di sekitarmu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kalau sampai hari ini Tuhan masih memberkati kami dengan banyak hal. Terima kasih Tuhan kalau kami masih boleh kuliah. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan kami masih boleh kerja. Terima kasih Tuhan untuk setiap uang yang ada pada kami hari ini. Terima kasih untuk setiap waktu yang Tuhan izinkan bagi kami. Semua berkat-berkat Tuhan. Terima kasih untuk keluarga yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih untuk teman-teman yang Tuhan berikan buat kami, menemani hari-hari kami selama kami ada di tempat ini. Tuhan, sekarang Tuhan kami ingin membawa segala berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami, mau kami kembalikan kepada Tuhan, mau kami persembahkan kepada Tuhan. Bukan soal banyak atau sedikitnya Tuhan, tapi Tuhan bagaimana kami menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kami punya uang, kami ingin Tuhan uang kami ini bisa digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Baik ketika kami mempersembahkannya di gereja, atau kami memberikan kepada organisasi, atau kami memberikan kepada orang-orang di pinggir jalan ya Tuhan, yang mungkin tiba-tiba Tuhan menggerakkan kami untuk memberikannya. Bukan cuma uang Tuhan, juga kami mungkin berkat-berkat Tuhan kasih kami talenta yang Tuhan berikan buat kami bisa melayani Tuhan, kami bisa main piano, kami bisa menyanyi dan sebagainya. Tuhan kasih kami berkat itu, sekarang giliran kami Tuhan. Kami mau mempersembahkan suara kami mau mempersembahkan kepiawaian kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik itu di gereja atau mungkin kami bisa menghibur teman-teman kami Tuhan dengan suara kami, dengan puji-pujian kami bagi Tuhan. Sehingga puji-pujian kami juga boleh membawa teman-teman kami untuk mengenal Tuhan, membawa teman-teman kami untuk percaya kepada Tuhan. Tuhan, mungkin juga kami punya waktu, kami punya kepintaran, kami punya sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Tuhan, pakailah seluruh hidup kami Tuhan. Kami mau persembahkan semuanya itu buat Tuhan. Pakai Tuhan itu untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Pakai seluruh hidup kami ini Tuhan untuk boleh dipersembahkan jadi berkat buat orang lain. Tuhan, kalau kami gak mampu atau kami gak mau Tuhan tolonglah kami. Terus Tuhan tolong kami. Bantu kami untuk kami punya hati, untuk tidak egois memikirkan diri kami. Bantu kami Tuhan untuk punya hati mempersembahkannya bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tolong kami, bantu kami Tuhan di tengah kelemahan kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami serahkan kehidupan kami. Amin. Jemaat sekalian, Tuhan telah memberi banyak sekali berkat dan anugerah untuk kita semua. Dan kini tiba saatnya kita memberikan sebagian dari apa yang kita peroleh melalui persembahan.
Mari kita memberi syukur persembahan kepadanya sambil menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Untuk petugas kolektor, saya persilahkan. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, jangan berjemur. Bawa persembahanmu, bawa dengan sungguh. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita nyanyikan bait keduanya. Nama Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih pada siang hari ini kami boleh berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, berada dalam kebaktian GKI Hongkong sekali lagi. Dan kini kami telah mengumpulkan sebagian dari apa yang kami peroleh ya Tuhan. Dan kiranya persembahan yang kami berikan boleh berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh ditaburkan Tuhan pada siang menjelang sore hari ini Bapak. Kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu pada siang menjelang sore hari ini Bapak, kami tahu Tuhan semuanya karena anugerah-Mu Bapak. Dan biarlah Tuhan kami mau belajar seperti janda miskin yang difirmankan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh memberikan apa yang ada dalam hidup kami Tuhan, yaitu memberikan hidup kami seluruhnya kepada Engkau Bapa. Sebab kami tahu Tuhan apa yang telah kami terima itu semuanya karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan Evangelis Cynthia Tuhan. Berdoa Tuhan agar dia boleh Engkau pakai lebih dahsyat lagi Tuhan untuk boleh membawa setiap jiwa-jiwa itu datang kepada-Mu lebih lagi Bapa. Berdoa pula Bapa untuk keluarga yang Indonesia Tuhan, dekati Tuhan dan dalam Engkau yang campur tangan dalam keluarga hamba-Mu ini Bapa. Berdoa pula Bapa untuk Pendeta Javid Siu Tuhan yang telah ada di Hongkong ini. Kami bersyukur Tuhan untuk beliau boleh datang ke tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau boleh campur tangan dalam kehidupannya, Kau boleh berkati kesehatannya, berkati pula keluarga di Indonesia Bapa. Dan Kau yang campur tangan agar beliau boleh terus memimpin GKI Hongkong ini Tuhan, sehingga GKI Hongkong ini Tuhan boleh semakin ke depannya Tuhan, boleh semakin banyak jiwa yang boleh datang tempat ini untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Berdoa Tuhan untuk setiap kami Tuhan yang telah mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau yang campur tangan Tuhan, sehingga hidup kami Tuhan bukan saja ketika kami mendengarkan firman-Mu, bukan saja kami menjadi pendengar firman-Mu Tuhan, tapi kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, sehingga dalam kehidupan kami Tuhan sehari lepas ke sehari Tuhan kami boleh hidup semakin serupa dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan kami yang datang dengan letih lesu dan beban berat Tuhan, kami pulang membawa kemenangan yang daripada Engkau Bapa pada sore hari ini Bapa. Terima kasih Bapa. Berdoa pula Bapa untuk pemerintahan Kota Hongkong, Chief of Executive Hongkong Tuhan. Berdoa Tuhan untuk para stafnya Tuhan, biarlah Kau berikan roh takutan Kau Tuhan kepada mereka Tuhan, sehingga keputusan-keputusan yang mereka ambil Tuhan untuk Kota Hongkong, China dan Macau ini Tuhan merupakan keputusan yang takut akan Engkau Tuhan, dan merupakan kehendak-Mu Tuhan untuk Kota Hongkong, China dan Macau ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Berdoa Tuhan untuk pemerintahan bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan pemerintahan Indonesia Tuhan Kau yang bekerja Tuhan, sehingga
bangsa kami Tuhan. Kau boleh lawat lebih dahsyat lagi Tuhan, berdoa Tuhan untuk Presiden Jokowi Tuhan, dengan para menterinya Tuhan, dari pemerintahan dari yang tertinggi hingga yang terendah Tuhan. Kau yang berkati Tuhan dan berikan roh takut Engkau Tuhan, sehingga keputusan yang akan mereka ambil Tuhan, para DPR Tuhan, wakil DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2 Tuhan, Kau yang berkati Tuhan, sehingga keputusan yang mereka ambil Tuhan merupakan keputusan daripada Engkau Tuhan. Dan Kau berikan mereka hikmat Tuhan, sehingga mereka boleh mengolah negara Indonesia Tuhan dengan takut akan Engkau Bapa. Berdoa Tuhan untuk suku Nuri Tuhan yang ada di North Iran Tuhan, Kau yang berkata Tuhan, mereka yang belum mengenal Injil-Mu Tuhan, Kau yang campur tangan Tuhan, sehingga Injil-Mu boleh tersebar di Iran Utara Tuhan, sehingga campur tangan-Mu Bapa, mereka boleh mengenal Engkau Tuhan, dan mereka boleh mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Bapa, dan kami percaya Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami ke depannya Tuhan, tapi kami percaya Engkau yang telah menyertai kami Tuhan. Kami percaya pula Engkau pula akan menyertai kami ke depannya Tuhan. Dan doa yang jauh dari sempurna ini kami mau tutup dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mengundang jemaat balik berdiri sama-sama. Mari. Dialah kasih Bapa yang membuat dia melihat orang-orang di atas bumi ini, dan dia menghendaki setiap orang, semua orang diselamatkan dan tidak satu pun yang binasa. Dan itu yang juga menjadi empati, hati, beban, cinta kasih kita juga di minggu yang baru ini, waktu setiap kami melihat orang, kami melihatnya dengan mata Bapa, dengan hati Bapa. Yesus Kristus yang taat kepada kehendak Bapa datang ke dalam dunia dan menggenapi keselamatan, mati di atas kayu salib, mengalirkan darah, menyerahkan nyawa, supaya setiap orang mendapatkan keselamatan, dosanya diampuni, mewarisi hidup yang kekal. Dan kita hari ini yang menjadi murid Tuhan Yesus Kristus, mengerti dan meneladani hati Kristus, kita juga lakukan seperti ini, bahkan mengikuti jejak Kristus, dan rela berkorban untuk mendatangkan berkat dan keselamatan dan pengampunan bagi orang-orang di sekitar yang karena melihat kehidupan kita, mereka tertarik untuk beriman dan percaya kepada Yesus Kristus. Roh Kudus yang tidak terbatas, yang tinggal di dalam diri kita, yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Kristus, biar itu juga memampukan kita sekalian. Sehingga kita dimampukan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar yang berhubungan dengan keselamatan dan mendatangkan berkat bagi orang lain. Semua ini menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Katakan bersama-sama, amin. Amin.
Silakan duduk, saat duduk. Waktu yang selesai dilanjutkan dengan seminar.